di ujung selatan Jazirah Sulawesi. Di tempat ombak laut Flores memecah sunyi, angin musim timur menggulung perahu-perahu kayu. Terbentang sebuah gugus pulau yang sejak berabad-abad silam telah menjadi simpul pelayaran Nusantara. Gugus pulau itu bernama Selayar, atau dalam bahasa lokal sering disebut Tanah Doang. Tak hanya nama geografis, tapi cermin dari identitas maritim yang melekat kuat pada masyarakatnya. Namun, untuk memahami lahirnya Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan dan mengapa hari jadinya diperingati setiap 29 November, kita harus menyelami perjalanan panjang yang dimulai jauh sebelum Republik ini terbentuk, bahkan sebelum bangsa Eropa tiba di perairan Nusantara. Mari kita mulai perjalanan ini. Nusantara pada abad ke-14. Belum ada Indonesia, belum ada kabupaten, apalagi batas-batas administratif. Yang ada hanyalah karijan-karijan besar yang saling terhubung oleh jalur laut. Di antara jalur itulah Selayar berdiri sebagai titik singgah para pelaut yang membawa rempah, kain, logam, hingga cerita dari negeri-negeri jauh. Dalam kitab kuno Nagara Kertagama yang ditulis tahun 1365 oleh Empu Prapanca, nama Selayar sudah disebut secara jelas. Penyebutan ini bukan sembarangan. Ini menandakan bahwa Selayar telah menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan Nusantara, bahkan pada masa keemasan Majapahit. Beberapa ahli bahasa memperkirakan bahwa nama Selayar berasal dari kata Sanskerta Cedaya, yang berarti satu layar. Konon, pelaut dari jauh hanya melihat satu layar besar dari kejauhan. Layar itu bisa jadi perahu lokal yang sedang melintasi perairan, atau simbol bahwa wilayah ini adalah tempat bermuaranya banyak layar dari segala negeri. Posisi Selayar sangat strategis. Ia merupakan jalur perdagangan vital. Dari Maluku menuju Makassar, dari Jawa menuju Nusa Tenggara, atau dari timur Nusantara menuju pusat-pusat kerajaan di barat. Pulau-pulau kecil di sekitarnya menjadi tempat berteduh, mengisi air, memperbaiki kapal, dan berdagang. Selayar adalah simpul, gerbang, titik temu, dan sejak itulah sejarah panjangnya dimulai. Sebagai denyut nadi maritim yang tak pernah berhenti berdetak. Memasuki abad ke-16 dan 17. Pengaruh besar datang dari kerajaan Goatalo yang sedang berkembang pesat sebagai pusat maritim dan perdagangan di Sulawesi Selatan. Dalam masa-masa inilah Selayar semakin menguatkan perannya sebagai wilayah penting di jalur perdagangan. Para pedagang dari Selayar berlayar membawa hasil bumi dan hasil laut. Sementara para pedagang dari luar datang membawa barang-barang baru, budaya baru, dan pemikiran baru. Lalu datanglah peristiwa yang mengubah wajah sosial dan budaya Tanah Doang secara mendalam. Syiar Islam, tokoh penyebar Islam yang masyhur, Datuk Ribandang, tiba di wilayah ini. Beliau adalah seorang pendakwah dari Minangkabau yang berperan besar dalam mengislamkan Makassar dan daerah-daerah sekitarnya. Di Selayar, salah satu peristiwa terpenting terjadi sekitar tahun 1605. Raja Gantarang, penguasa lokal, memutuskan untuk memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Disinilah tonggak sejarah dimulai. Hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar jatuh pada tanggal 29 November 1605. Tanggal ini dipilih karena merujuk pada fakta sejarah tentang kebangkitan
kesadaran masyarakat Selayar. Meskipun secara formal pembentukan kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Kisah ini bukan hanya catatan sejarah biasa, tetapi sebuah titik balik budaya yang fundamental. Dari pelabuhan ke pelabuhan, dari kampung ke kampung, nilai-nilai Islam menyebar ke seluruh pulau. Proses ini tidak terjadi melalui perang atau paksaan, tetapi melalui interaksi dagang yang damai, perkawinan, dan persahabatan. Masyarakat Selayar sejak saat itu mulai mengikatkan jati dirinya pada Islam sambil tetap mempertahankan tradisi pelaut yang sudah mendarah daging. Perahu tetap menembus lautan, tetapi kini dengan arah dan tujuan yang baru, yaitu memadukan identitas maritim dengan kehidupan beragama yang taat. Ombak besar selanjutnya datang dari barat. Tahun 1739 menjadi awal yang mencolok dalam sejarah Selayar ketika Foch, kongsi dagang Belanda, mulai mengatur perairan ini sebagai bagian dari wilayah pengawasan mereka. Selayar menjadi pos kolonial penting di jalur pelayaran. Belanda melihat Selayar dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai pulau strategis untuk beristirahat, tetapi juga sebagai gerbang yang bisa mengontrol arus perdagangan rempah dan komoditas lain di bagian timur Nusantara. Di masa inilah struktur pemerintahan kolonial mulai diperkenalkan. Pelabuhan diawasi dengan ketat, perdagangan diatur untuk keuntungan kolonial, dan monopoli mulai diberlakukan. Tentu, ini adalah masa yang penuh tantangan. Namun, kehidupan masyarakat Selayar tetap bergerak sesuai ritme laut. Nelayan tetap berangkat pada dini hari untuk mencari nafkah. Para pelaut ulung terus mengarungi jarak jauh dengan perahu-perahu pinisi mereka. Dan pasar-pasar di pesisir tetap sibuk oleh hasil laut dan barang-barang dagang dari jauh. Era kolonial memang keras dan penuh tekanan. Tetapi semangat maritim Tanah Doang yang telah tertempa baribadebat terbukti tidak mampu dipadamkan. Jiwa pelaut mereka terlalu kuat untuk ditaklukkan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, sebuah tugas besar menanti bangsa ini. Menyusun ulang wilayah-wilayah di Nusantara ke dalam kerangka negara yang baru, berdaulat dan bersatu. Selayar dengan seluruh kekhasan dan kekuatan sejarah maritimnya yang panjang, tentu saja menjadi bagian penting dari proses ini. Pengakuan administratif modern akhirnya datang melalui sebuah produk hukum yang sangat fundamental. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat kedua. Di Sulawesi, secara resmi menetapkan Selayar sebagai sebuah kabupaten otonom. Melalui undang-undang inilah Selayar ditetapkan sebagai Kabupaten Selayar yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah struktur Provinsi Sulawesi. Inilah momen kunci yang menjadi dasar penetapan hari jadi kabupaten ini. Sebuah penegasan bahwa Selayar bukan lagi sekadar wilayah di bawah kendali kerajaan atau kolonial, melainkan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dekade kemudian, seiring dengan perkembangan wilayah dan kesadaran akan identitasnya yang unik, pemerintah pusat kembali memberikan pengakuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008. Nama Kabupaten Selayar secara resmi diubah
menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Perubahan nama ini bukan hanya sekadar perubahan administratif, tetapi sebuah penegasan identitas yang sangat kuat. Ini adalah pengakuan bahwa Selayar adalah daerah kepulauan, bukan sekadar satu pulau utama. Wilayahnya terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terbentang di Laut Flores, masing-masing dengan keunikan dan potensinya sendiri. Dari sinilah kita sampai pada pertanyaan, mengapa tanggal 29 November yang diperingati tanggal 29 November kemudian dipilih dan diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tanggal ini tidak merujuk pada sebuah pertempuran heroik atau pendirian sebuah kerajaan, melainkan pada sebuah momentum yang sangat modern dan yuridis. Tanggal tersebut merujuk pada momentum berlakunya dasar hukum yang mengesahkan Selayar sebagai daerah otonom modern dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perayaan Hari Jadi ini bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah sebuah penanda perjalanan panjang yang telah dilalui oleh masyarakat Tanah Doang. Dari pelabuhan kuno di jalur rempah Nusantara menjadi pusat syiar Islam di pesisir selatan Sulawesi. Kemudian menjadi pos penting di era kolonial, hingga akhirnya bertransformasi menjadi sebuah kabupaten kepulauan yang modern dan mandiri. Setiap tahun masyarakat Selayar merayakan hari jadinya dengan berbagai kegiatan budaya yang meriah, seperti pawai, pertunjukan seni, ritual adat, dan doa syukur bersama. Bagi mereka, hari itu adalah simbol kebersatuan, kebanggaan, dan penghormatan yang tulus kepada para leluhur yang telah menjaga tanah dan laut. Tanah Doang selama ratusan tahun dengan segala kearifan mereka. Lalu bagaimana wajah Tanah Doang hari ini? Kini, Kabupaten Kepulauan Selayar terus berkembang sebagai sebuah kawasan yang secara unik menggabungkan 3 pilar utama. Kekuatan budaya maritim yang diwarisi turun-temurun, tradisi Islam yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, serta keindahan alam yang memukau yang menjadikannya destinasi wisata potensial. Semua itu dibingkai oleh sejarah panjangnya sebagai gerbang maritim Nusantara. Di bentangan lautnya yang biru dan tenang, masih kita saksikan perahu-perahu kayu yang menarikan perjalanan, seakan-akan meneruskan langkah para pelaut tua yang dulu pertama kali menjejakkan kaki di Tanah Doang. Mereka membawa harapan, mencari rezeki, dan menjaga warisan nenek moyang. Barangkali inilah makna terdalam dari Hari Jadi Selayar, bahwa sebuah kabupaten modern dapat berdiri tegak dengan visi masa depan yang cerah, tetapi akarnya tetap mengalir dari laut yang sama, laut yang menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu tarikan napas sejarah. Laut yang membentuk karakter, memberi kehidupan, dan menjadi identitas abadi bagi masyarakat Kepulauan Selayar. The 29th of November 2025. Selamat Hari Ulang Tahun ke-420 Kabupaten Kepulauan Selayar. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang Tanah Doang. Semoga cerita ini memberi kita inspirasi tentang bagaimana sejarah, budaya, dan laut dapat menyatu membentuk sebuah identitas yang kokoh. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.